warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang kami hormati Kadip dan Pengasuh Tupale Tingkat Polri, Bapak Ibu Guru SMA Mardi Juwana, rekan-rekan siswa SIP Resimen Cita Dharma Laksita Lemdiklat Polri, serta adik-adik siswa-siswi yang kami cintai dan kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangkaian 54 Gelombang 2 Resimen Cita Dharma Laksita. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, menyampaikan informasi, atau membangun kesadaran untuk para siswa-siswi agar lebih taat pada aturan hukum yang berlaku. Sebelum kita memulai acara selanjutnya, kami ingin mengundang para siswa untuk bangkit berdiri mengobarkan semangat pagi hari ini. Bapak menyampaikan semangat kami menjawab tadi kami luar biasa. Oke, bisa? Nanti dulu ya. Semangat pagi. Lagi sekali ya. Gak kuat suaranya, bentarkan dulu ini. Semangat pagi. Silakan. Diisi dengan sesi inti penyampaian materi, sesi tanya jawab atau diskusi, acara pemberian cenderamata, dilanjutkan menyanyikan lagu Padamu Negeri, ditutup oleh doa penutup, dan dilanjutkan dengan foto bersama. Sebelum dimulai, izinkan kami berpantun. Jalan-jalan ke Jepang. Itu dia. Sehingga di Pelabuhan Ratu belajar untuk masa depan yang takkan layu. Papan kayu buat selancar. Main ke laut sebelum fajar. Jangan dulu mikirin pacar. Acara selanjutnya menyanyikan sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam sukacita, dalam energi yang positif,
yaitu semangat untuk menjadi bagian dari kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban. Pertama, yang terhormat dan sekaligus kami berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Ahmad Yuwana, dalam hal ini yang mewakili beliau yaitu Ibu Vincentia Nioki SPD, yang memang dari awal kita selalu berkomunikasi dan berkoordinasi untuk berkali kegiatan ini. Sekali lagi, terima kasih Ibu yang telah berkenan menerima kami siswa SMP 54 gelombang kedua resimen kita dan Marcinta untuk mendirikan penyuluhan ini. Mari kita berikan aplaus buat beliau. Yang kedua, yang terhormat gading kami sekaligus pendamping kami Ajun Komisaris Besar Polisi Haji Ahmad Musyadi Mukim MC, yang sedari awal mengawal dan mendampingi kami sehingga terlaksananya kegiatan ini. Yang ketiga, yang saya hormati para rekan-rekan narasumber dari siswa SMP angkatan 52 gelombang kedua, 54 gelombang kedua dari kelas B yang sangat luar biasa yang sudah membuat persiapan untuk hari ini. Dan yang keempat, yang saya banggakan seluruh siswa-siswi SMA Ahmad Yuwana yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin yang saya hormati, penyuluhan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada kita semua, khususnya bagi para pelajar, tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kepada kita semua, terutama siswa-siswi, karena mampu menjadi pelopor dalam menciptakan suasana yang aman, tertib dan harmonis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, terutama kepada pihak sekolah SMA Ahmad Yuwana Sukabumi yang telah meluangkan waktu dan menerima kami untuk hadir memberikan penyuluhan ini. Semoga ilmu dan wawasan yang diberikan nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak-Bapak. Saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, dan teman-teman semua, terima kasih kami ucapkan karena Bapak-Bapak bersedia hadir. Pertama-tama saya mewakili Kepala Sekolah SMA Ahmad Yuwana Kota Sukabumi mengucapkan maaf karena beliau tidak bisa hadir karena ada dinas keluar kota selama 2 hari ke depan. Jadi saya diminta untuk mewakili, untuk mendampingi teman-teman di SMA Ahmad Yuwana bersama dengan Bapak-Bapak. Terima kasih juga kami ucapkan karena Bapak-Bapak memilih sekolah kami untuk berkunjung. Kami merasa bahagia karena waktu awal MPLS kami juga dikunjungi juga dari Polsek Cikole, di mana kami diberi pemahaman dan penguatan terkait dengan pembelajaran. Mungkin pesan saya bagi teman-teman bahwa pelajaran itu bukan kita dapatkan hanya di sekolah, tapi di lingkungan kita juga. Mau dari manapun teman-teman belajar, ambil positifnya, negatifnya ditinggalkan, agar hidup kita selalu berseri dan penuh berkat bagi semua orang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi karena sudah mau memberi materi. Selanjutnya waktu akan kami serahkan kepada Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Acara selanjutnya sesi inti penyampaian materi sosialisasi yang akan dimoderatori oleh siswa Noval. Untuk siswa Noval, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Ahmad Yuwana yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Vincentia, kemudian seluruh Dewan Guru beserta staf SMA Ahmad Yuwana yang kami hormati rekan-rekan siswa SIP angkatan 54 gelombang kedua
Lalu yang spesial untuk seluruh siswa-siswi SMA Mardi Yuwana yang hadir di aula SMA Mardi Yuwana bagian, tepuk tangan untuk kita semua. Mendapatkan arahan untuk melakukan sosialisasi di SMA Mardi Yuwana. Kami langsung mencari tahu SMA Mardi Yuwana itu di mana, kemudian sekolah ini apa prestasinya. Ternyata begitu kami searching di Google, yang keluar adalah prestasi semua. Pertama prestasi Mardiana, baik itu prestasi basket, kemudian floorball ya, bola lantai, lalu ada bahasa Inggris ya, karena menarik di SMA Mardiana. Yang selanjutnya pada kesempatan ini kita akan sosialisasi dan diskusi terkait tema penguatan mental para pelajar untuk melaksanakan perbuatan melanggar hukum. Tema besarnya adalah kenakalan remaja. Teman-teman ini bisa menjelaskan atau memberikan contoh satu kenakalan remaja. Beliau berasal dari Polda Nusa Tenggara Barat. Beliau ini spesialis atau kita hadirkan di sini dari Brimob. Mungkin sudah ada yang tahu dan pernah dengar ya itu Brimob. Itu adalah pasukan spesial. Beliau di sini hadir untuk teman-teman untuk menjawab pertanyaan teman-teman bagaimana tugas Brimob terkait tema pembahasan kita. Terima kasih Pak Ika, silakan duduk. Dilanjutkan di depan kita ada, silakan diri Pak Andi Hendra. Beliau berasal dari Sulawesi Tenggara. Beliau bertugas di Satuan Reskrim. Saya coba jelaskan, Reskrim itu anggota yang mengurusi permasalahan hukum. Jadi setiap orang yang melanggar hukum maka akan diproses bila memang itu memenuhi unsur-unsurnya. Tapi saya yakin para siswa-siswi SMA permasalahan hukum, bagaimana solusi untuk mencegah itu terjadi pada kita. Terutama untuk Pak Diendra. Baik, ini selanjutnya pemateri utama kami, silakan diri. Beliau Pak Mayudin, Pak Mayudin. Beliau berasal dari Polda Aceh. Beliau di sini sebagai pemateri utama terkait kenakalan remaja yang tentunya dalam rangka penguatan mental para pelajar. Terutama jadi sebelum saya lanjut penguatan mental para pelajar karena saat ini mental. Salam, Om Swastiastu, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala wa la haula wa la quwwata illa billah. Puji berserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita semua yang telah hadir di sini masih diberikan keberkahan umur, kesehatan, serta keselamatan dari rumah menuju ke sekolah masih dalam keadaan selamat. Begitu juga di saat kita nanti pulang sekolah, kita dalam keadaan selamat sampai tujuan. Jadi adik-adik sekalian, kami di sini hanya sebagai siswa juga, siswa polisi, siswa SIP angkatan. Begitu kami masuk dari pintu depan sebelah sana terlihat banyak prestasi-prestasi yang dari luar. Itu luar biasa, kan itu terharu. Ternyata di sini hebat, banyak prestasinya, mulai yang kecil sampai dengan yang besar penuh. Begitu juga ada di sekalian. Nanti inilah generasi emas yang masa akan datang. Ya. Jadi ada di sekalian, ke jenjang kuliah. Berubah nggak? Yang tahu hanyalah diri kita.
Nah, mau baik apa enggak? Mau baik apa enggak? Karena dengan kita belajar, dengan pendidikan kita bisa mengubah dunia. Dengan pendidikan kita bisa melihat dunia. Karena saya mengalami pribadi, begitu juga adik-adik sekalian. Dan saya yakin adik-adik sekalian di hadapan saya ini nanti 5 tahun ke depan ada yang jadi polisi, ada yang jadi TNI, ada yang jadi guru, dosen dan sebagainya. Kalian datang ke sini punya cita-cita nggak? Punya nggak? Coba untuk yang tidak punya cita-cita sama sekali, ada nggak? Ada nggak? Makanya kita dengan berpendidikan kita bisa melihat dunia. Kalau sekarang tidak ikut aturan yang ada di sekolah, kita tidak sampai ke seluruh bumi. Tidak bisa jumpa dengan adik sekalian. Apalagi di Aceh tahun 98, bulan 2000 sampai 2008. Ribut. Mau sekolah perang. Di sekolah kita dihantam. Ini apa? Makanya kita harus semua. Karena kalau orang yang kata dua orang hidup kita apa? Kambing. Bukan orang kambing. Terobak. Jadi pendengaran ini adalah kurang. Dan saya yakin di sini adalah anak-anak kesayangan orang. Ke sekolah jalan kaki apa janda? Janda. Roda 2 apa roda 3? Nah, yang lain janda. Ini pastikan mendapat uang itu kan masih dari orang tua. Kalau bisa hindari, kalau bisa ya untuk perbuatan judi online dihilangkanlah. Jangan. Yang keenam ya persetujuan anak di bawah umur itu. Adik-adik jangan sepelekan karena di dalam perbuatan tawuran ini kan di situ ada pasal yang bisa kan sekarang ini kan pengeroyokan atau yang ibaratnya 1/3. Nah, yang keempat itu persetubuhan anak di bawah umur itu kan, itu yang paling menjerat sekali, pasti memutus tali masa depan anak-anak sekalian. Dan sekali lagi untuk anak-anak sekalian, kalau bisa jauhi perbuatan yang melanggar hukum karena penyelesaian itu datangnya belakangan bukan depannya. Kalau di depan itu namanya pemberitahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Ini salah satu contoh bolos sekolah. Kejadian razia di tempat terlarang. Ya. Tapi bukan sekolah di sini. Ini sekolah yang kurang pengawasan dari pihak sekolah. Di sini mau bolos sekolah di depannya dari kunci susah. Tapi udah keliling nih. Tidak ada jelas untuk bolos sekolah karena pengamanannya luar biasa. Kalau kita sering bolos sekolah inilah kejadian. Ini siapa yang malu? Siapa yang malu? Yang pertama pribadi, yang kedua keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di mana tempat kita di? Inilah kejadian daripada keluarga. Karena yang kita fokuskan hanya pemikiran kita, tapi kita tidak memikirkan keluarga yang hidup. Karena apa yang kita buat yang menanggung malu bukan hanya kita saja, tapi keluarga, sekolah, tempat di mana kita tinggal itu semua merupakan malu. Makanya dari sekalian tunjukkan yang terbaik. Dan saya yakin di tahun 2045 generasi emas adalah
masyarakat. Beri tepuk tangan kembali, silakan kembali. Kita doakan semoga teman. Tunggu dulu Pak, ini kan bertiga, mereka ini mau jadi polisi. Bukti nggak sama polisi? Ada nggak? Yakin? Karena siapa yang menjadi polisi, maka dia jiwa penjahat. Jahat, karena kalau penjahat itu musuhnya polisi itu siapa yang berjiwa penjahat pasti dia akan memusuhi polisi. Makanya dengan kehadiran kami di sekolah, ada di kalian senang atau tidak, yakin, jangan hanya yakin di mulut. Ya, tadi kita sudah lihat bersama-sama video apa yang bisa kita ambil kesimpulan. Coba abang ini, apa pak? Sampaikan aja kan, belum? Gimana? Tidak tahu. Ada nggak yang bisa ambil apa kesimpulan dari video tersebut? Ada nggak? Ada yang berani nggak? Ayo. Ada? Ayo. Dapur. Ada nggak? Tepuk tangan. Ada? Dapur jelasin dulu nggak, Pak? Dapur lagi. Ada nggak? Ada yang bisa. Dapur lagi. Ada nggak kira-kira? Ada? Apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Ayo. Nah, jadi, masa dulu. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari video itu? Dari kesimpulannya kita bisa ambil jangan ikut-ikutan seperti itu. Ikut-ikutan berbuat negatif, ya. Ya. Dan juga kita punya cita-cita jadi jangan ikut ranah aja. Coba. Ya, Pak. Silakan ambil hadiahnya. Ada yang mau mengambil? Yang bertanya dapat rewok lagi nih. Ayo, yang mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ahmadiyah dari kelas 10D. Tadi kan Bapak yang menyampaikan ya, siapa yang berjiwa penjahat akan menyusupi polisi. Cuman bagaimana pendapat Bapak-Bapak sekalian tentang akhir-akhir ini oknum polisi yang sedang berulang? Polri dalam arti lebih singkat untuk mengatasi permasalahan narkoba. Kemudian pertanyaan dari siswa Wahmi kelas 10C terkait oknum polisi itu bagaimana di dalam fenomena atau dinamika yang terbaru saat ini. Demikian terhadap narasumber kami, bersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Jadi upaya pemerintah adalah apa tadi? Pemberantasan narkoba ya. Baik, jadi sekalian. Jadi Presiden Panglima tertinggi sudah memerintahkan kepada jajarannya, mulai Kepala BNN dari tingkat pusat sampai provinsi sampai ke daerah, termasuk juga kita kepolisian, kita berantaskan narkoba. Apalagi di daerah sekarang ada tim penyuluh tentang narkoba. Jadi pemerintah itu sudah berperan mulai dari atas sampai dengan tingkat desa untuk menangkal peredaran narkoba, mulai dari atas sampai dengan tingkat bawah. Pernah lihat nggak polisi dipecat gara-gara narkoba, pejabat dipecat gara-gara narkoba? Pernah lihat? Kan? Karena narkoba ini bisa terkena bukan hanya orang yang berduit,
kita yang tidak punya duit, orang-orang biasa juga bisa terjerat narkoba. Karena narkoba ini pertama dari coba-coba, akhirnya kita ketagihannya. Makanya upaya kita sekarang mulai dari presiden sampai dengan ke bawah, kita yang perangi narkoba. Sebelumnya saya tadi belum perkenalan sendiri ya. Dari moderator mohon izin perkenalan, nama saya Siswa Freddy, berasal dari Polda Jawa Timur. Kebetulan saya 10 tahun dinas di fungsi narkoba. Jadi dari pengalaman saya selama dinas di Satuan Reserse Narkoba di bawah Polda Jatim yang mungkin sedikit banyak sama karakteristik dengan Sukabumi yang ada di Jawa Barat ini. Penanggulangan daripada perkara-perkara narkoba sudah diatur terkait dengan undang-undang payung hukum. Ada yang terbaru ini, ada restoratif justice yang mana diatur dalam peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021. Nanti siswa-siswa adik-adik bisa lihat mungkin. Jadi Pak Sabru ini dia bisa menjelaskan terkait oknum polisi bermasalah maupun polisi yang melakukan pelanggaran dan bagaimana penanganannya. Kepada Pak Sabru kami persilakan. Baik, terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Pertama-tama saya harus memperkenalkan diri. Nama saya sudah jelas, Abdul. Saya pengiriman Polda Papua. Saya tertarik dengan pertanyaan. Pertanyaannya apa? Yang bertanya tadi siapa? Boleh diulangi pertanyaannya? Pertanyaan saya barusan disampaikannya dengan oleh bapak-bapak, siapa yang berjiwa penjahat pasti akan dimusuhi polisi. Namun kenyataannya sekarang banyak oknum polisi yang melakukan pelanggaran. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Fahmi. Terima kasih untuk Fahmi. Terima kasih Fahmi. Kebetulan ditanya seperti ini sesuai juga dengan topik kita. Kenakalan remaja. Dalam kepolisian juga ada oknum-oknum yang nakal. Tidak semua polisi ya, tidak semua polisi. Kalau ada oknum-oknum yang nakal ini, apa tindakan kita? Kurang lebih begitu ya. Dalam kepolisian kita juga ada aturan yang mengikat dan mengatur. Aturan yang mengatur kita, kode etik aturan. Sama halnya seperti siswa-siswa sini. Kalau siswa-siswa nakal, dibuat apa? Dihukum kan? Tidak semua siswa sini nakal kan? Pasti. Coba lihat di kiri kalian, mana yang nakal? Mana siapa yang nakal? Ayo, siapa? Oh, pasti yang itu. Nah, begitu juga di kita, begitu juga dalam institusi. Ada oknum polisi yang nakal. Kebetulan saya dipercayakan selama 10 tahun dalam bidang propam untuk mengemban fungsi Wapro untuk kode etik Polri untuk lebih spesifik dalam kedisiplinan anggota. Mungkin adik-adik tahu fungsi propam tugasnya apa? Nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Itu lebih saya kasih bahasa yang jelas saja ya. Itu tugasnya untuk intern kepolisian, mengatur soal harus masuk jam berapa, harus kerja seperti apa, gitu. Terus dalam kerja itu harus mana? Nggak boleh nyontek,
kalau di sekolah ya. Kalau di kita kepolisian seperti itu, banyak aturan. Diatur mengenai hubungan antar sesama anggota. Saya dengan rekan saya ini berapa kelakuannya supaya harus kayak gimana? Ada aturannya. Yang lebih senior seperti apa? Hubungan saya dengan adik-adik itu harus seperti apa? Itu diatur semua. Hubungan dalam beretika, kepribadian, kelembagaan, kenegaraan kita diatur. Nah, terkait dengan pertanyaannya, bagaimana kalau ada hukum nakal? Bagaimana kalau ada hukum yang nakal? Hukum yang nakal ini seperti apa? Mungkin ada dari berikan contoh hukum polisi yang nakal seperti apa? Dosa satu. Hukum polisi yang nakal seperti apa? Tangan ayo. Hukum polisi yang nakal seperti berdiri. Nama-nama. Nama saya Fadra dari Kaskulah. Dari Kecepatan. nama saya Fadra dari Fadra. Fadra dari Fadra. Kaskulah. Nama topiknya itu hukum yang nakal pungli, Pak. Pungli. Pungli dalam apa pungli? Kalau misalnya di jalan tidak bersalah, dihilangkan, Pak. Padahal tidak ada kesalahan. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Pungli ya. Sudah jelas pasti salah. Karena dalam kepolisian ada undang-undang yang mengatur. Undang-undang kepolisian yang mengatur itu ada beberapa undang-undang yang Bapak tahu nih. Ada undang-undang. Ada pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 itu tentang Kepolisian Negara Indonesia. Yang kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 1 tentang, nah ini tentangnya nih, pemberhentian anggota polisi. Anggota polisi itu bisa diberhentikan kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran contoh. Kalau anggota polisi ketahuan pungli, kalau punglinya berat, viral lagi kan, itu bisa anggota hukum ya, bisa dipecat dengan mekanisme dan aturan yang diatur. Tapi tidak semerta-merta ya kan. Jadi ada aturannya. Nah, selain pungli, apa lagi? Selain pungli apa lagi? Ada? Selain pungli, pelanggaran yang melakukan pelanggaran tindak pidana ataupun pelanggaran biasa dalam kepolisian, ada dua hukuman disiplin dan hukuman kode etik. Hukuman disiplin itu ada beberapa hukuman, ada yang dimasukkan dalam sel selama 14 hari, ada yang hukumannya dimutasikan itu dipindahkan. Awalnya dia di lantas, mutasikanlah dia ke polsek. Sono paling ujung tinggal sana, tidak ada sinyal, tidak ada air, tidak ada makan. Itu contoh ya. Itu hukuman bagi mereka yang anggota yang nakal. Gitu. Yang paling terakhir, hukuman yang paling berat adalah pemecatan. Anggota yang melakukan pemecatan adalah anggota yang melakukan tindak pidana otomatis.